Bab 1291, Tuan Abadi Hausen. Karena pertempuran Kaisar Abadi Taiyin melintasi sungai waktu yang panjang, perubahan tertentu terjadi di masa depan, yang langsung dirasakan oleh Li Teixuan. Nasib langit berbintang ini menjadi sedikit membingungkan. Tapi yang lebih mengkhawatirkannya adalah Kaisar Abadi kuno yang tidak dikenal. Dia menggunakan metode Kaisar Abadi untuk secara diam-diam menyimpulkan aura Kaisar Abadi yang kuno dan tidak diketahui. Ada Kaisar Abadi lainnya, dia pasti tahu siapa orang itu. Namun tak lama kemudian, dia terkejut, apakah ini? Rahasia surga dikaburkan, teror besar turun, dan aura tak menyenangkan menyelimuti dirinya. HMPH, kamu telah menemukanku di masa puncak kehidupan begitu awal, berhati-hatilah agar aku menghancurkan sumbermu. Tubuh Li Teixuan bergetar, dan aura Kaisar Abadi benar-benar memusnahkan hal yang tidak diketahui. Pada hari ini, di dunia kultivasi, semua Dewa Abadi dan Kaisar Abadi, kekuatan tertinggi di alam semesta, semuanya terkejut. Kekuatan Kaisar Abadi yang tak terkalahkan menyebabkan galaksi mengaum, dan itu hanya ada sesaat. Namun dampaknya sangat besar. Wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya yang didedikasikan untuk Kaisar Abadi Teixuan semuanya memuja patung batu tinggi Kaisar Abadi. Tuan Abadi Hausen belum mati. Jika ada yang menangkap reinkarnasi Dewa Abadi Hausen hidup-hidup, saya akan memberinya satu set sutra. Di dalam sekte Teixuan, sebuah tatanan kekaisaran tersebar, menguasai langit dan alam semesta. Semua kekuatan besar terkejut. Apa, Dewa Abadi Hausen belum mati? Terutama mereka yang memihak Kaisar Abadi Teixuan dan diam-diam berkomplot melawan Immortal Hausen, dan mereka yang telah menumpahkan darah kerabat dan teman Immortal Hausen setelah kematian Immortal Hausen, semuanya merasakan rasa takut dan tidak dapat menahan gemetar seluruh tubuh mereka. Pria itu sangat menakutkan, bahkan jika dia mati, dia akan meninggalkan bayangan yang dalam pada lawannya. Terutama saat itu, jika tidak ada kecelakaan, Master Abadi Hausen seharusnya mencapai posisi Kaisar Abadi. Dapat dikatakan bahwa kebencian semacam ini tidak dapat didamaikan dan tidak akan pernah terselesaikan. Dalam kehidupan ini, Kaisar Abadi Teixuan adalah kaisar dan memerintah sebuah era alam semesta. Lalu bagaimana jika Dewa Abadi Hausen belum mati? Zamannya telah berlalu. Sekarang Kaisar Abadi saat ini telah mengambil bagian dalam penciptaan, dan semua alam menyerah. Apa yang akan terjadi pada Dewa Abadi Hausen, lawannya? Seorang Dewa Abadi yang diam-diam menyerang dan membunuh Dewa Abadi Shenwu mendengus dingin. Meski mengatakan hal tersebut, banyak orang yang masih merasa takut dan gelisah. Sekarang adalah akhir dari periode kuno abadi, dan ada celah dalam Kaisar Abadi. Kaisar Abadi Teixuan adalah Kaisar Abadi pertama, dan tidak ada Kaisar Abadi lainnya yang lahir dalam sejuta tahun terlalu jahat, dan adalah mungkin untuk menerobos alam Kaisar Abadi. Kedua kaisar hidup berdampingan, menciptakan kembali situasi di masa-masa awal zaman kuno abadi. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Anda tidak dapat menerobos Kaisar Abadi, dia tetaplah Dewa Abadi yang terkuat. Dia adalah orang kedua di dunia selain Kaisar Abadi Teixuan, siapa yang dapat menghentikannya? Di kuil kuno, ada seorang lelaki tua yang sudah tua dan tidak tahu malu, dia kurus dan bertulang, dan akan hancur jika angin bertiup sangat menyeramkan, seperti binatang raksasa di jurang, menelan segalanya. Tuan Abadi Hausen, kamu memang masih hidup dan kamu tidak mengecewakanku. Suara suram lelaki tua itu penuh dengan kebencian dan keengganan. Dalam pertempuran saat itu, saya kalah dari Anda, yang menyebabkan hati tahu saya hancur dan kultivasi saya tidak dapat meningkat. Jika tidak, bagaimana mungkin Teixuan menjadi orang yang mencapai posisi Kaisar Abadi? Wah, seharusnya aku yang melakukannya. Saya seharusnya menjadi tak terkalahkan selama seluruh era alam semesta dan memerintah semua dewa dan iblis di langit. Dalam sekejap, seluruh planet dipenuhi angin menderu, langit gelap, matahari hilang, dan banyak makhluk gemetar. Untungnya, planet ini segera kembali ke tampilan biasanya, tetapi pemandangan tadi membuat banyak biksu merasa berdebar-debar. Tidak ada yang tahu bahwa kekuatan hukum memadat dan berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam, berjalan di medan bintang utama. Kekuatan hukum, yang dipenuhi energi suram, adalah hukum hantu. Jika saya adalah kaisar, saya akan menjadi kaisar hantu dan menciptakan zaman yang makmur bagi dunia hantu. Orang tua berjubah hitam, dengan senyuman aneh, mendarat di sebuah planet dan bertanya kepada semua orang yang ditemuinya, apakah Immortal Hausen ada di sini? Kamu gila? Seorang wanita yang ditanya mengumpat. Sisi lain. Sungai waktu menghilang, seluruh bintang matahari kembali tenang, dan darah Dewa Abadi Shenwu telah terbakar habis. Tukang perahu masih gemetar saat mengingat kejadian tadi. Apakah itu Kaisar Abadi, makhluk tak terkalahkan yang menguasai era alam semesta? Tukang perahu itu berpikir. Dia memikirkan kembali sosok berpakaian putih itu, yang muncul dari dunia ini, menghadap ke masa lalu, sekarang dan masa depan, dan memiliki kekuatan untuk menekan para dewa dan iblis di surga. Apakah itu Kaisar Abadi kuno di awal periode kuno abadi, Kaisar Abadi Taiyin? Mungkinkah ibuku adalah keturunan Kaisar Abadi Taiyin? Aiden mengerutkan kening dan mulai berpikir. Jika tidak ada apapun dalam dirinya yang berhubungan dengan Kaisar Abadi Taiyin, dan keinginannya tidak dapat dibangunkan. Keturunan Aiden,
yang hanya memiliki hubungan darah, membangun makam Shenwu Immortal di bintang matahari menggunakan pecahan istana giok putih sebagai monumen, dan melakukan Koutao dalam-dalam sebanyak 3 kali. Setelah kematiannya, teman-temannya pasti telah dilikuidasi di bawah kepemimpinan Li Teixuan. Saya ingin tahu apakah masih ada teman lama yang masih hidup. Sungguh terhormat dan mengagumkan, Dewa Abadi Shenwu, dia memenuhi reputasinya sebagai Shenwu. Tukang perahu juga membungkuk dalam-dalam kepada Shenwu Xianzun. Tapi bagaimana cara meninggalkan bintang matahari ini sekarang? Tanpa penindasan terhadap mayat kilin dan darah Dewa Abadi, Aiden merasakan kekuatan mengerikan dari bintang matahari yang terisolasi itu berdampak seperti air pasang. Sebentar lagi mereka akan terkubur di bintang matahari ini. Ada susunan luar angkasa di sana. Mata bagian bawah perahu berbinar. Ada lingkaran sihir luar angkasa di istana giok putih ini, yang tidak dirusak oleh kekuatan Kaisar Abadi. Ada jejak aura Dewa Abadi yang mengalir di atasnya. Seharusnya dia adalah pemilik istana batu giok putih ini. Di era prasejarah itu, Raja Tata Surya yang abadi membangun istana surya ini. Keduanya memasuki lingkaran sihir luar angkasa, dan pada saat aktivasi, ruang itu langsung terkoyak, dan lubang cacing muncul di bintang matahari. Namun nafasnya sangat kacau dan tidak memiliki koordinat yang tetap. Tidak baik. Ekspresi Aiden dan tukang perahu berubah secara bersamaan. Bagaimanapun, lingkaran sihir ini sudah ada terlalu lama dan sudah usang. Selain itu, aura Kaisar Abadi juga menyebabkan kerusakan padanya. Aiden hanya memiliki mentalitas beruntung dan tidak ingin berteleportasi ke tempat yang tidak seharusnya dia tuju. Misalnya di bintang matahari lain, bidang bintang lain, atau jadi di alam semesta. Ledakan, lubang cacing itu penuh dengan lubang, dan puing-puing luar angkasa berterbangan dari waktu ke waktu. Keduanya mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi mereka masih terkena tepi puing-puing luar angkasa darah muncrat dengan liar. Akhirnya, semuanya menjadi tenang. Keduanya muncul di langit berbintang yang aneh. Hal pertama adalah memanfaatkan waktu untuk pulih dari cederanya. 2 hari kemudian, setelah tukang perahu menentukan koordinat spasial di sini, dia berkata dengan penuh kegembiraan, ini masih wilayah bintang Changlan. Namun, ketika Aiden melihat ke sebuah planet yang luas, atmosfer merah di permukaannya tampak tertutup lapisan api, dan hatinya terkejut. Bintang peri api. Ini adalah sudut masa depan yang muncul dalam ilusi yang dialami Aiden di reruntuhan 10.000 abadi ketika dia berada di bumi. Binatang Suyin mati di sini. Namun, masa depan telah berubah. Di sudut masa depan itu, dia tidak datang ke sini seperti ini. Ya, itu adalah serangan waktu lintas domain antara Kaisar Abadi Taiyin dan Li Teixuan, yang menyebabkan kekacauan di surga dan mengubah sudut masa depan. Aiden berpikir sendiri. Penguasa Woxianxing adalah Huxuanzong, dan ada 3 mantan penguasa lainnya. Meskipun Sekte Xuanhuo bukanlah kekuatan super seperti 10 klan kuno teratas, ia dapat mengetahui tatanan kekaisaran Li Teixuan, jadi tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan air yang tersembunyi tidak sedalam biasanya. Bab 1292, Bintang Abadi Api, Sekte Xuanhuo. Planet ini memberiku perasaan yang sangat istimewa. Tukang perahu terkekeh dan mengajak Aiden, apakah kamu tertarik untuk turun ke level tertentu? Aku pikir juga begitu. Aiden tersenyum. Dari permukaan, seluruh planet peri api adalah 40% daratan, terbagi menjadi 4 lempeng utama, dan 60% lautan. Ada monster kuat yang hidup di dalamnya. Kedua pemuda itu menyalakan api yang terkondensasi dengan cahaya ilahi di tubuh mereka, bergegas ke atmosfer bintang peri api, dan tiba di kota raksasa yang makmur. Ada berbagai instrumen terbang di langit, dan para biksu di darat datang dan pergi. Ada juga manusia yang membuka bar dan toko anggur, tempat para biksu sering datang dan menghasilkan banyak uang. Tanah ini penuh dengan suasana sungai dan danau. Berbicara tentang situasi di bintang abadi api, sekarang Sekte Xuanhuo dihormati, sekte terbesar di dunia, dan pemimpinnya. Upacara perekrutan 3 tahun Sekte Xuanhuo, CKCK, begitu panas hingga hampir mengumpulkan seluruh sekte api. Bintang abadi adalah biksu paling berbakat. Di toko anggur, ada seorang pendongeng tua, menamparkan papan dan menceritakan kisahnya dengan jelas, menarik perhatian sekelompok besar biksu. Kebanyakan dari para beku ini adalah orang luar. Cih, kenapa Sekte Xuanhuo menjadi pemimpinnya? Bintang abadi api ini memiliki 3 mantan penguasa. Klan monster, klan merah, klan guntur, dan keluarga Lin bukanlah vegetarian. Mereka semua mendominasi bintang abadi api untuk jangka waktu tertentu. Bahkan jika mereka sekarang mengalami kemunduran, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh Sekte Xuanhuo jika mereka bergabung. Seseorang membalas dengan jijik. Hei, bukankah ini ante klan guntur, Lei San? Mengapa tuanmu membangunkannya tanpa berkata apa-apa? Suara mengejek lainnya terdengar. Apa katamu? Lei San sangat marah dan matanya hampir pecah. Hah, bukankah yang kukatakan itu benar? Tidak peduli betapa mulianya ketiga kekuatan hegemonik sebelumnya, mereka telah menjadi masa lalu, dan mungkin menjadi lebih lemah di masa depan. Kentut. Lei San tidak bisa menahannya dan mengumpat dengan keras. Keduanya hampir bertengkar sampai Dewa Surgawi Yuan Ying yang menjaga ketertiban di toko anggur berkata, jika Anda ingin melawan mereka, para biksu yang menggunakan kekerasan untuk melanggar larangan akan dibunuh tanpa ampun.
Keduanya menjadi jujur sejenak, tapi masih saling melotot tajam. Ayo kita bicara selanjutnya. Dikatakan bahwa pemimpin sekte Xuanhuo adalah tubuh Xuanhuo, dia mengendalikan Xuanhuo bumi. Dia juga mendapat pencerahan pada tablet api yang diukir dengan pola ilahi dan menjadi biksu yang kuat. Pendongeng bertepuk tangan. Aiden kaget. Seberapa kuat pemimpin sekte Xuanhuo? Dikatakan bahwa dia berada di puncak kekuasaannya dan sudah memadatkan benih Tao. Kata tukang perahu. Keberadaan biji Tao yang kental. Semua karakter seperti itu adalah jenius yang tiada taranya dan memiliki harapan besar untuk menerobos ke alam keabadian sejati. Namun, tukang perahu menggelengkan kepalanya, di wilayah bintang Changlan selama puluhan ribu tahun, tidak kurang dari 5 orang yang telah memadatkan benih Tao mereka dan akan menerobos menuju keabadian sejati, tetapi pada akhirnya mereka semua meninggal secara misterius. Ambil contoh Dewa Buddha terdekat dari sekte Buddha Duge, tampaknya bidang-bintang ini memiliki kutukan pada para biksu yang telah memadatkan benih Tao mereka. Entah menekan alam, atau menerobos menjadi abadi sejati dan kemudian binasa. Tukang perahu juga menganggapnya aneh, tapi hati Aiden bergetar saat memikirkan sesuatu. Hari ini adalah upacara perekrutan murid sekte Xuanhuo selama 3 tahun, dan saya akan pergi menemui pemimpin sekte ini. Aiden terkekeh. Itulah yang kumaksud. Tukang perahu itu tertawa. Sekte Xuanhuo didasarkan pada api misterius bumi. Terletak di Gunung Xuanhuo di benua selatan bintang peri api. Seluruh gunung adalah gunung berapi besar lingkaran di atasnya dan menekannya dengan pertempuran. Pada saat yang sama, ia merebut kekuatan gunung berapi. Metode ini sungguh menakjubkan. Seorang beku yang kuat, apakah beku yang kuat itu? Dialah yang mencapai langit dan bumi, seperti dewa, yang dapat mengubah sebuah planet. Bahkan energi besar yang memadatkan benih Tao dapat mendorong planet tersebut mengembara di langit berbintang setelah bintang matahari padam, hingga menemukan kawasan baru yang layak huni. Ketika Aiden dan tukang perahu tiba, seluruh gunung Xuanshan dipenuhi orang. Beberapa datang ke sini karena reputasinya, dan beberapa datang dengan penuh harapan dan vitalitas untuk berpartisipasi dalam upacara pemagangan. Tanpa kecuali, mereka semua adalah biksu di sini. Tempat ini dipenuhi dengan atmosfer yang berapi-api, dan manusia tidak dapat bertahan hidup di sini. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Aiden harus mengatakan hal yang sama. Pada pukul 3:04 siang, genderang dibunyikan, nyaring dan bertenaga. Klan Guntur, Klan Lin, dan Klan Monster Scarlet Lian datang berkunjung. Seorang murid sekte Xuanhuo berkata dengan keras. Semua orang yang hadir tampak penuh hormat. Bagaimanapun, mereka adalah 3 penguasa teratas dari bintang abadi api, jadi mereka masih harus memberi muka. Beberapa tetua dari sekte Xuanhuo datang untuk menyambut mereka. Perwakilan dari 3 mantan tuan adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-laki itu tampan, sedangkan perempuan itu memancarkan api merah. Dia mengenakan pakaian terbuka dan provokatif, menyeret ekor ular dan menjilat bibirnya dan pesona. Tiba-tiba, upacara perekrutan murid menjadi semakin meriah. 2 teman kecil, apakah kamu juga jenius yang datang untuk mengikuti upacara pemagangan kali ini? Seorang tetua dari sekte Xuanhuo, matanya tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Aiden dan tukang perahu. Kami hanyalah orang luar yang datang ke sini karena reputasinya. Tukang perahunya ramah. Tetua sekte Xuanhuo pergi dengan sedikit kecewa. Dia bisa merasakan bahwa kualifikasi kedua anak muda ini sangat kuat. Jika dia menemukan mereka, sekte tersebut akan memberinya hadiah yang besar. Ledakan. Pada saat ini, seluruh dunia bergetar, dan keinginan besar terbangun yang membuat jiwa semua orang gemetar. Itu seperti langit bintang abadi api, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Di langit, kekuatan hukum muncul, mengubah ruang dan membentuk medan api. Ini adalah pemimpin sekte Xuanhuo, biksu di puncak kekuasaan. Tidak ada keraguan bahwa dia mengembangkan hukum api, dan api misterius bumi hampir menjadi ilahi. Yang membuat mata Aiden berbinar adalah benih Tao dari pemimpin sekte Xuanhuo telah dipadatkan hingga 90%. Hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi makhluk abadi sejati. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pemimpin sekte Xuanhuo begitu tersembunyi. Pemimpin sekte Xuanhuo naik ke atas panggung dan menyampaikan pidato penting, lalu mengundang perwakilan dari 3 mantan penguasa untuk berbicara di sekte Xuanhuo, yang membuat biksu lainnya gatal dan ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Aiden kaget. Menurut garis waktu ini, ditambah dengan sudut masa depan yang dia lihat dalam ilusi reruntuhan 10.000 abadi, matanya berbinar. Itu saja. Aiden berbisik. Bayi Suzaku makan di sebuah planet dan tumbuh besar. Pada akhirnya, planet tersebut akan ditelan oleh sepotong api ilahi Suzaku dan berubah menjadi abu di langit berbintang. Pada saat ini, seorang murid sekte Xuanhuo berlari kembali dengan seluruh kekuatannya. Dia adalah seorang biksu di puncak inti emas, dan dia bisa dianggap jenius di usianya. Master Sekte, murid sekte Xuanhuo berteriak dan pingsan. Bukankah itu kakak senior Xuan Ye? Dia telah menjadi seperti ini. Murid dari sekte Xuanhuo terkejut dan segera mengangkat Xuan Ye dan pergi merawatnya. Namun, luka-lukanya terlalu serius. Meridian di sekujur tubuhnya terbakar api dan berubah menjadi abu, tidak dapat dilanjutkan, dan dia segera meninggal. Siapa yang berani menyerang murid sekte Xuanhuo?
Seorang lelaki tua tampak tidak percaya pada wajahnya. Selain itu, sebagian besar murid Sekte Xuanhuo mengolah api misterius bumi dan ahli dalam bermain api. Sungguh mengejutkan bahwa mereka bisa mati terbakar oleh api. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Tukang perahu itu mengerutkan kening. Begitu dia memasuki tubuh Xuan Ye, dia merasakan sisa nafas panas, yang berisi semacam nafas yang menakutkan. Saat itu, dia sudah tahu bahwa Xuan Ye pasti akan mati. Segera, pemimpin Sekte Xuanhuo muncul, diikuti oleh perwakilan dari 3 mantan penguasa, yang sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Bab 1293, Anak Suzaku. Namun, wajah pemimpin Sekte Xuanhuo sangat suram, dan dia berkata, semuanya, saya menemukan sekelompok pencuri melakukan kejahatan di planet terdekat. Sebagai penguasa, untuk menjaga keamanan langit berbintang ini, saya secara alami akan melakukan yang terbaik. Hanya saja pencurinya terlalu kuat, dan semua murid sekte kita diracun. Setelah mengatakan ini, pemimpin Sekte Xuanhuo melanjutkan dengan ekspresi sedih di wajahnya, tetapi sederhananya, para pencuri itu telah terluka parah oleh kami dan sekarang bersembunyi di planet itu. Planet itu terlalu aneh dan memiliki efek penekan yang besar pada keterampilan Sekte Xuanhuo saya. Kami tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh kami di sana. Tolong bantu aku menghancurkan para pencuri itu. Perwakilan dari klan monster Scarlet Lian, wanita yang mempesona juga berbicara, wah, apa yang Guru Xuanhuo katakan? Demi kenyamanan langit berbintang ini, saya, klan monster Scarlet Lian, secara alami berkewajiban untuk melakukannya. Dan kami, klan Guntur, juga terikat tugas. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Linku. 2 mantan pasukan penguasa yang tersisa juga langsung setuju. Melihat bahwa 3 mantan kekuatan penguasa semuanya memimpin dalam persetujuan, kekuatan yang datang berkunjung secara alami merasa malu untuk menolak, jadi mereka setuju satu demi satu dan mengirim semua murid mereka untuk memusnahkan para pencuri. Namun, yang mengejutkan mereka adalah, apa yang aneh dari buku yang dapat menekan teknik Sekte Xuanhuo. Hanya sekumpulan umpan meriam. Tukang perahu tersenyum. Pidato Xuanhuo Zong yang penuh semangat harus dikatakan sangat bagus dalam akting sehingga dia bahkan bisa memenangkan penghargaan aktor terbaik. Aiden mencibir di dalam hatinya. Pemimpin Sekte Xuanhuo tidak akan ragu-ragu menggunakan segala cara untuk anak Suzaku. 3 kekuatan penguasa teratas mungkin mencapai semacam kesepakatan dengan Sekte Xuanhuo untuk mendukung tindakan Sekte Xuanhuo ini. Masa depan telah berubah. Kilatan melintas di mata Aiden. Menurut masa depan aslinya, hanya keluarga Sekte Xuanhuo yang tahu tentang anak Suzaku, dan mereka telah merencanakannya sejak lama. Ini adalah kengerian Kaisar Abadi. Satu pukulan melintasi sungai waktu yang panjang telah mengubah sebab dan akibat, menyebabkan perubahan di masa depan. Tentu saja, hal ini hanya akan berubah dalam waktu dekat. Bahkan Kaisar Abadi terkuat pun tidak dapat mengubah tren umum secara keseluruhan. Lagi pula, semakin suatu eksistensi menentang surga, semakin ia terikat oleh aturan alam semesta ini. Kalau tidak, jika seluruh alam semesta kehilangan keseimbangan, bukankah itu berarti kekacauan? Seluruh kekuatan bintang abadi api dimobilisasi untuk membentuk pasukan yang terdiri dari 100.000 orang. Ada ratusan raja jiwa yang baru lahir saja, cukup untuk menghancurkan peradaban manapun di planet ini tanpa biksu yang kuat. Pasukan sebesar itu, dipimpin oleh keluarga Lin, klan Guntur, klan Scarlet Lian Yao, dan Sekte Xuanhuo, melintasi langit berbintang dan berbaris menuju sebuah planet. Aiden dan tukang perahu secara alami tercampur, dan budidaya mereka ditekan hingga tahap awal inti emas, membuat mereka sangat tidak mencolok. Itu adalah... Setelah melihat planet itu, banyak biksu yang terkejut. Di planet ini, di bawah atmosfer merah, bumi dan lautan semuanya berwarna merah, seolah berlumuran darah, dan ini sangat aneh. Apalagi terlihat dengan mata telanjang di langit berbintang, terdapat retakan besar sepanjang ribuan kilometer, terbakar api misterius. Ini seperti bekas luka bakar yang sangat besar di planet ini. Pasukan 100.000 biksu turun ke planet ini. Pada saat ini, mereka merasakan nafas panas di udara, seolah-olah mereka berada di kawah gunung berapi, darah di tubuh mereka mendidih, dan daging serta darah mereka terbakar. Ledakan. Beberapa biksu, di depan mata semua orang, mengeluarkan jeritan nyaring, dan tubuh mereka dengan cepat terbakar secara spontan, berubah menjadi abu manusia. Hal ini membuat takut banyak biksu dan mereka duduk di tanah, penuh ketakutan. Cepat, jika kamu memiliki harta yang bisa menahan panas terik, korbankan semuanya. Tetua dari Sekte Xuanhuo berteriak. Semua orang mengorbankan hartanya untuk menahan panasnya suasana. Apakah air lautnya panas? Aiden menyentuh air laut dan menatap matahari di langit. Planet ini sangat jauh dari matahari, dan matahari hanyalah sebuah titik kecil di langit. Klan Suzaku memang layak dilahirkan dengan roh kudus api. Selain Phoenix, dia memiliki kekuatan tempur tingkat keabadian segera setelah dia mencapai usia dewasa. Saya khawatir inti planet ini juga lebih panas daripada planet biasa, yang berarti gunung berapi lebih sering meletus dan lempengnya robek. Seperti yang diharapkan. Ledakan. Dengan suara yang keras, semua orang melihat pemandangan yang tampak seperti akhir dunia. Gunung berapi meletus, tepat di depan mata mereka.
Magma yang dimuntahkan menutupi bumi. Tanah retak dengan cepat, memuntahkan kolom-kolom udara panas jarak pergi ke sana seperti menghubungkan langit dan bumi. Sekelompok besar biksu inti emas langsung menguap. Cepat lari, ini bukan tempat bagi manusia. Ini tempat vulkan, menakutkan sekali. Banyak biksu yang tampaknya menderita kerusakan hati dan kandung empedu. Mereka mengedarkan energi sejati mereka dan berubah menjadi sinar cahaya ilahi, mengalir ke atmosfer. Namun, dunia ini dipenjarakan dengan ketat. Di bawah atmosfer yang kaya, ada perisai api, dan semua biksu yang melarikan diri bertabrakan dengannya dan berubah menjadi abu. Sekte Xuanhuo, kamu menipuku. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari banyak kekuatan menoleh dan memandang penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Xuanhuo dan 3 kekuatan penguasa teratas. Haha, semuanya, kalian semua terjebak di sini, sebaiknya kalian memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur berkata dengan dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya yang menggelegar. Para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari semua kekuatan besar semuanya memiliki wajah yang sangat gelap, dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Hei, masih ada 2 anak kecil yang hidup di sini. Seorang dewa surgawi Yuan Ying dari keluarga Lin memandang Aidan dan tukang perahu dengan tatapan terkejut di matanya. Saya dilindungi oleh harta karun, dan saya cukup beruntung bisa bertahan hidup. Aidan berpura-pura tunduk dan ketakutan, dan berbicara dengan gemetar. Tuan surgawi jiwa yang baru lahir ini tidak lagi peduli dengan 2 orang kecil ini. Sekarang kita sudah mencapai titik ini, sudah waktunya kamu mengatakan yang sebenarnya, kan? Seorang lelaki tua berkata dengan wajah jelek. Yuan Ying Tianjun dari Sekte Xuanhuo berkata, semuanya, sejujurnya, ini adalah tempat harta karun. Orang tua itu berkata dengan marah, tanah harta karun, kamu hanya berbohong dengan mata terbuka. Dengarkan aku datang perlahan. Sekte kita telah menjelajahi planet ini sejak lama, dan menemukan dari celah besar planet ini, ada seekor anak monster dari era monster kuno, tidur di sini, dan terlahir sebagai dewa suci. Semua orang terkejut. Anak monster dari era monster kuno. Ini terlalu menakutkan, hanya ada sedikit catatan yang tersisa dari zaman itu, tetapi ada satu kalimat, di zaman iblis kuno, dunia didominasi oleh klan iblis. Ada iblis yang tak tertandingi yang menjelajahi galaksi dan bisa bertarung dengan kaisar abadi. Bayangkan betapa menakutkannya monster-monster pada zaman itu. Suani, Kiongki, dan naga sejati yang familiar semuanya merupakan keberadaan yang tabu di zaman itu, dan masing-masing dari mereka dapat melawan kaisar abadi. Bahkan jika anak binatang iblis dari zaman iblis kuno tidak sebaik tabu ini, hampir tidak ada tempat untuk menemukannya. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Xuanhuo sangat cerdas dan tidak mengatakan bahwa itu adalah anak Suzaku. Jika godaannya begitu besar sehingga bertentangan dengan langit, para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ini mungkin memiliki niat yang berbeda dan mengambil risiko, bahkan jika mereka melawan Sekte Xuanhuo. Jadi begitu, anak binatang iblis kuno itu dilatih oleh kita dan pasti akan menjadi santo pelindung bintang peri api di masa depan. Para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari semua kekuatan besar sangat bersemangat. Lagi pula, sebagai orang kuat lokal dari bintang peri api, dia memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap bintang peri api. Siapa yang tidak ingin bintang peri api menjadi lebih kuat? Bab 1294. Namun, seseorang segera tampak seperti dia telah ditipu dan berkata dengan marah, HMPH, apakah kamu mencoba untuk menggosok kecerdasan kami dengan kata-katamu seperti ini? Bahkan Kaisar Abadi hanya memiliki umur 1 juta tahun, atau bahkan kurang dari 1 juta tahun. Seekor anak monster pedang dari era iblis kuno, bahkan jika itu bertentangan dengan kehendak surga, tidak akan bertahan saat ini. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga Lin memiliki ekspresi mencibir di wajahnya, seolah-olah dia malu dikaitkan dengannya, dan berkata, sungguh orang yang berpikiran sempit, tahukah Anda bahwa di era iblis kuno, ada objek ilahi yang disebut sumber spiritual. Dia dapat menyegel kehidupan dan menghentikannya berkembang hingga sumber spiritualnya habis. Secara teoritis, dengan sumber spiritual yang cukup, adalah mungkin untuk memastikan bahwa seekor anak binatang iblis purba akan bangun dari tidurnya di kehidupan ini. Orang yang menanyakan pertanyaan itu memasang ekspresi malu dan marah di wajahnya dan tidak berani berdiri lagi. Dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban. Tukang perahu itu tampak memberi pelajaran. Semakin tinggi sumber spiritualnya, semakin kecil efek penyegelannya. Misalnya, Dewa Abadi dapat menyegel selama 100.000 tahun, tetapi bagi Kaisar Abadi, ia hanya dapat menyegel beberapa tubuh selama 1000 tahun. Aidan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh 2 orang, jadi, benda ajaib semacam ini hanya efektif untuk kehidupan yang lemah, dan digunakan oleh karakter tabu untuk menyegel generasi berikutnya. Waktu 1000 tahun, itu terlalu tidak berguna bagi Kaisar Abadi, tetapi ada juga benda suci di dunia ini yang melampaui sumber spiritual, yang disebut sumber keabadian, yang dapat menyegel tingkat Kaisar Abadi dan menyatukan seluruh tubuh. Namun, hal semacam ini hanya ada di zaman ilusi dan kuno, dan tidak ada secara teori. Karena keberadaannya kontradiktif. Ini membutuhkan esensi dari objek ketuhanan yang abadi, sumber spiritual yang halus. Namun apakah kehidupan kekal ada di dunia ini?
Begitu banyak pelaku kejahatan dan orang jenius yang tiada taraf di zaman kuno dan modern semuanya telah dikalahkan oleh waktu. Aiden merasa sangat dalam. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari semua kekuatan besar sudah mulai mendiskusikan cara bertahan hidup. Yuan Ying Tianjun dari Sekte Xuan Wu memperkenalkan secara rinci bahwa alasan mengapa planet ini begitu menakutkan semua disebabkan oleh anak monster. Terlahir suci, bukan omong kosong. Kebanyakan burung phoenix di era iblis kuno akan menempatkan anaknya di bintang matahari dan menangkap kekuatan bintang matahari untuk tumbuh. Beberapa makhluk yang menentang surga dapat menguras kekuatan bintang matahari segera setelah mereka lahir, menjerumuskan seluruh tata surya ke dalam kegelapan. Apakah ini binatang api suci? Semua orang sudah menebak identitas anak monster ini. Dan jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus menjinakkan anak monster itu. Retakan besar yang panjangnya lebih dari 1000 km ini meletus dengan api sepanjang tahun, seolah tak akan pernah berhenti. Ketika para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari semua kekuatan besar datang ke sini, mereka langsung ketakutan. Ada aura suci kuno yang memancar dari jurang celah besar, dan api dari celah ini dilepaskan olehnya, yang setara dengan mekanisme perlindungan. Siapakah di antara kalian yang akan turun dan menjelajahi jalan itu? Wanita mempesona dari klan iblis Cilian berkata seksi dan menawan. Kapan saja, siapapun akan berlumuran darah, tetapi sekarang yang ada hanyalah ketakutan yang tak ada habisnya. Siapa yang berani turun? Bukankah itu mencari kematian? Mata penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari semua kekuatan besar juga menjadi gelap, melihat ke beberapa pembudidaya inti emas yang masih hidup, dan berkata, kamu, dan kamu, kalian semua turun untuk menjelajahi jalannya, aku pasti akan melakukannya menghadiahimu banyak. Kaki orang-orang ini gemetar dan kepala mereka gemetar seperti mainan kerincingan. Ini adalah hadiah yang sangat besar, meskipun saya mengalahkan mereka sampai mati, saya tidak akan menyerah. Mendengus. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur mendengus dingin dan mendorong para penggarap inti emas ini ke bawah. Mereka langsung dilalap api dan tidak ada tulang yang tersisa. Jika kamu tidak ingin turun, kamu harus turun. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur ini sangat mudah tersinggung. Para pembudidaya jin dan lainnya mengertakkan gigi dan merasakan hati mereka bergetar. Jika kamu tidak turun, kamu akan mati. Jika kamu turun, kamu mungkin masih hidup. Sekelompok biksu jin dan melompat turun dengan tekad bulat. Hanya ada sedikit yang selamat dan memasuki celah besar. Itu adalah perpotongan api dan nyala api. Tampaknya memiliki kekuatan khusus dan tidak terbakar oleh api. Mata para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari semua kekuatan besar membara, dan mereka semua mulai berpikir, mencoba menemukan area aman ini. Kamu, turun. Biksu jin dan lainnya sangat ketakutan hingga kakinya lemah dan dia menangis. Aiden menepuk pundaknya, berjalan keluar, dan berkata sambil tersenyum, ayo turun. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Xuan Wu, matanya berbinar, dan dia memandang Aiden dan tukang perahu dengan kagum. Jika kamu masih hidup, saya akan menerima kamu sebagai muridku. Aiden dan tukang perahu melompat ke celah tersebut. Dalam sekejap, api melahap mereka, dan keduanya tiba di jurang besar tanpa insiden apapun. Di sana, mata beberapa penguasa surgawi jiwa yang baru lahir bersinar terang. Tanpa ragu-ragu, mereka melompat dari tempat Aiden melompat dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Namun segera, wajahnya membeku, dan dia menjerit satu demi satu. Brengsek! Para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir ini langsung berubah menjadi abu. Kenapa mereka baik-baik saja? Yuan Ying Tianjun dari Sekte Xuan Wu, yang baru saja memuji Aiden dan tukang perahu, tampak terkejut, dan kemudian berubah muram. Sialan, beraninya kamu menipu kami. Mereka pasti memiliki harta karun yang tahan api. Kata penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur dengan suara yang dalam. Hei, sekarang ini menarik. Tampaknya ada beberapa orang yang menarik di antara masyarakat kita. Mata wanita mempesona dari klan iblis Scarlet Lian berubah dingin. Apakah kamu ingin belalang sembah menangkap jangkrik dan oriol di belakang? Aiden dilindungi oleh pohon kuno Yuexi, benda suci ke-9 dari langit berbintang, jadi dia secara alami baik-baik saja dan juga bisa melindungi tukang perahu. Tukang perahu juga melirik Aiden dan matanya berbinar. Tampaknya identitas orang yang saya temui di tengah jalan ini tidaklah sederhana. Tapi dia juga sangat berpengetahuan dan tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasia. Mereka berdua berjalan di celah besar ini. Berbeda dengan kobaran api di luar, tidak ada bau menyengat di sini, tapi sangat sejuk. Namun, Aiden bisa merasakan nafas ilahi tertidur, seperti jantung yang berdetak kencang, mengeluarkan suara berdebar, memancarkan rasa penindasan dari tingkat kehidupan. Inilah kekuatan jiwa anak Suzaku. Bahkan seekor anak kucing yang tidak memiliki budidaya dan keberadaan terlarang dari zaman iblis kuno, ditempatkan bersama dengan bayi manusia, akan ditekan sampai mati oleh tekanan tingkat kehidupan tersebut. Aiden dan tukang perahu mendekati aura tidur tersebut dan melihat seorang anak terbungkus dalam kepompong cahaya. Kekuatan berbagai hukum terkondensasi di atasnya, memancarkan aura yang menakutkan. Tukang perahu terkejut dan berkata, anak monster macam apa ini? Ia lahir dengan kekuatan hukum.
Bukankah ini berarti anak monster ini lahir dengan hukum di tangannya, dan tidak perlu memadatkan benih Tao sama sekali? Ia hanya perlu tumbuh secara alami, dan ia akan menjadi abadi sejati. Inilah kelebihan monster. Melalui pewarisan darah, generasi penerus memiliki bakat tak tertandingi yang tidak dapat ditandingi oleh generasi manusia berikutnya. Pada saat ini, jalan kuno Yuexi di tubuh Aiden sedikit bergetar, menyampaikan kegembiraan. Hati Aiden terkejut dan dia berpikir, jangan bertindak gegabah. Pohon bulan kuno layak menjadi benda suci ke-9 di langit berbintang. Meski terlahir kembali di kehidupan kedua, ia tetap ingin melahap bayi Suzaku. Bab 1295, Kebangkitan. Wang Gu merasakan nafas kehidupan yang terkandung di dalamnya. Jika saya memakannya, saya akan pulih lebih cepat. Semangat sebenarnya dari pohon kuno Yuexi keluar dengan suara kekanak-kanakan seorang anak kecil. Itu sangat polos dan menakutkan, tapi kata-kata yang diucapkannya sangat mengejutkan. Ledakan. Kepompong ringan yang membungkus bayi Suzaku itu meledak dengan nafas panas. Dalam sekejap, rasa tertekan datang dari jiwa. Bayi Suzaku ini akan segera bangun. Mata Aiden tajam. Pada saat ini, penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari kekuatan utama, dipimpin oleh Sekte Xuanhuo, klan Lei, keluarga Lin, dan klan Iblis Cilian, juga menerobos masuk. Ketika dia melihat anak Suzaku, dia seperti anak yang penuh nafsu. Orang yang melihat keindahan yang menakjubkan. Apakah ini anak monster dari era monster kuno? Sangat menakutkan dan memaksa. Ia baru saja lahir, dan tingkat kehidupannya sangat maju. Kepompong ringan ini masih terkondensasi dengan kekuatan hukum. Orang tua dari anak monster ini pastilah makhluk abadi. Pasukan utama sangat bersemangat. Sekte Xuanhuo dan 3 mantan pasukan penguasa semuanya tampak tenang ketika mereka tahu itu adalah anak Suzaku. Ini bukan hanya anak peri sejati, ini adalah Suzaku yang legendaris, iblis besar yang dapat menyaingi kaisar abadi di era iblis kuno. Prestasi terendah anak Suzaku ini adalah Immortal Master. Singkirkan semuanya. Sebelum ini, apakah kita perlu membersihkan beberapa karakter minor? Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga Lin memberikan senyuman sinis, dengan sedikit niat, dan ekspresi serius di wajahnya. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir yang hadir semuanya memandang Aiden dan tukang perahu. Bagaimana kedua orang ini bisa bersaing memperebutkan peluang dengan sekelompok penguasa surgawi jiwa yang baru lahir? Nak, terima saja kematianmu. Yuan Ying Tianjun dari keluarga Lin berkata dengan kejam, kekuatan magisnya sudah mengembun, dan tekanan dari Yuan Ying Tianjun menyebar. Untuk menghadapi karakter sekecil itu, satu jari bisa meremukannya sampai mati. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga Lin memukul mereka dengan satu telapak tangan. Sesuai dugaan semua orang, kedua semut kecil ini seharusnya berubah menjadi daging. Namun, faktanya sungguh mengejutkan dan mengejutkan. Ledakan, aura yang bukan milik dewa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi bahkan lebih kuat, meledak. Aiden meraih telapak tangan dewa surgawi jiwa yang baru lahir keluarga Lin dengan satu tangan dan mengayunkannya keluar. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir yang agung terbang keluar, berlumuran darah. Apa? Semua orang yang hadir tampak kaget. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Xuanhuo memiliki ekspresi yang sangat suram. Dia bukan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi dia memiliki kekuatan tempur untuk melukai penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Dia hanya termasuk dalam 10 besar dalam daftar harimau. Penguasa surgawi Yuan Ying dari keluarga Lin, daging dan tulangnya gemetar, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Ketika dia kembali dari pembunuhan, ruangan itu bergemuruh karena tekanan dari penguasa surgawi Yuan Ying, dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Keganasan. Dewa surgawi jiwa baru lahir yang agung dilukai oleh seorang biksu ramuan emas. Bagaimana dia bisa bertahan di planet abadi api di masa depan? Aiden harus dibunuh untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Tidakkah itu cukup memalukan? Aiden bercanda. Mendengar ini, penguasa surgawi Yuan Ying dari keluarga Lin sangat marah. Auranya keluar. Dia mengangkat tangannya dan membuat segel tangan yang besar, menekannya dengan keras. Aiden bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia mengangkat telapak tangannya, dan tubuh abadi guntur surgawi di tahap tengah menunjukkan kekuatannya. Serangkaian lampu listrik bertahan, meledak dengan kekuatan tirani, menjatuhkan jiwa surgawi yang baru lahir dari keluarga Lin. Tuhan lagi. Ia masih hancur dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Memalukan. Aiden berkata dengan dingin. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari keluarga Lin sangat marah dan ingin melawan Aiden. Namun, penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur menahannya. Klan Guntur terutama berfokus pada budidaya Guntur. Setiap generasi penguasa surgawi jiwa yang baru lahir sangat ahli dalam metode Guntur. Sekarang dia melihat pengguna metode Guntur lainnya, dan masih ada aura hukum Guntur di tubuhnya. Dia punya niat untuk mencurinya. Segala macam hal, orang ini milik klan Gunturku, jadi jangan lakukan apapun padanya. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur mencibir. Bagaimana mungkin Aiden tidak mengetahui apa yang dia pikirkan, dengan niat membunuh di wajahnya. Para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari semua kekuatan besar berdiri di samping dan menyaksikan dengan dingin. Lagi pula,
Sebagai mantan penguasa kekuatan, penguasa surgawi jiwa baru lahir dari klan Guntur ini telah mempraktikkan metode Guntur klan Guntur dan merupakan salah satu penguasa surgawi jiwa baru lahir terkuat yang ada. Tidak peduli betapa menantangnya seorang penggarap ramuan emas, apakah dia masih bisa mengalahkan eksistensi di tahap tengah Naschen Sol? Aura Leiva muncul dari keberadaan dewa surgawi jiwa yang baru lahir tingkat menengah ini. Kilatan petir bertahan dengan kekuatan yang menakjubkan, seperti dewa petir. Guntur dan kilat jatuh dari langit dan menimpa. Ledakan, Aiden merasakan penindasan, tubuhnya bergetar, tubuh abadi Guntur surgawi bergerak, dan kekuatan Guntur dan kilat meledak. Ini adalah benturan kekuatan Guntur dan kilat, bertabrakan dengan sengit, dan tekanan yang menakutkan membuat hati orang bergetar. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar menolak. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Xuan Huo memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Itu adalah bagian dari hukum. Semua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir melihat lapisan fragmen hukum muncul di tubuh Aiden. Membentuk lapisan hukum inilah yang memblokir serangan penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur, membuat orang menjadi gila karena cemburu. Kesempatan macam apa yang tak tertandingi ini, yang secara tak terduga muncul dalam diri seorang biksu ramuan emas. Betapa berbudi luhur dan mampunya dia. Mata para Naschen Sol Heavenly Lord dari semua kekuatan besar semuanya bersinar terang, keserakahan mereka tidak tersamarkan. Yang Gang Lei murni. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur meraung dengan marah, dan guntur yang berapi-api langsung menghantam, memancarkan aura yang membakar segalanya. Wajah Aiden berubah menjadi kaku, dia mendorong dengan kedua tangannya, dan tubuh abadi Guntur surgawi mencapai batasnya. Dalam cahaya guntur yang menyala-nyala, pedang petir menebas dengan keras. Dengan keras, ruang itu meledak. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Guntur gemetar hebat dan melangkah mundur dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dalam duel dengan Leiva, dia sebenarnya setengah chip lebih lemah. Ledakan, tiba-tiba, pada saat ini, suhu tinggi yang mengerikan meletus dari kepompong cahaya Anda, melelehkan permukaan dan menyebabkan lava mengepul. Ada nafas kehidupan ilahi yang akan segera bangkit. Pada saat ini, semua orang merasakan pemandangan yang menakutkan, dan baik Naschen Sol maupun Sol gemetar. Aura langit dan bumi di planet ini sedang menyatu menuju kepompong cahaya tersebut. Dengan kecepatan seperti ini, planet ini akan menjadi tempat mati dalam waktu singkat. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Inti bintang dari planet ini terus-menerus memuntahkan magma. Jika Anda berdiri di langit berbintang dan melihat planet ini dari kejauhan, planet tersebut akan tertutup tiang api yang sangat besar, dan asap akan menutupi langit. Bayi yang susaku beri makan di planet ini. Monster anak monster level berapa ini? Seorang lelaki tua berteriak seperti orang gila, dengan ketakutan di wajahnya. Memberi makan di sebuah planet, meskipun itu adalah pewaris dari makhluk abadi sejati, kelahirannya tidak akan terlalu menakutkan. Para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari semua kekuatan besar menatap kehidupan ilahi, mengungkapkan ketakutan dari lubuk jiwa mereka yang paling dalam. Kakak, kepompong cahaya telah menelan sejumlah besar energi dari planet saat ini. Ia retak dan seberkas cahaya merah terang meledak. Bersambung.